kepulauan Saingnya. Dan bersama saya Iwan Gafar, hari ini kita akan mengangkat topik ataupun tema pembahasan kita untuk dialog Ramadan menantikan waktu berbuka puasa ini dengan tema itu bersama Ramadan, tebar kebaikan dan raih keberkahan. Dan kemudian juga nanti ada beberapa segmen nanti setelah narasumber kita ada Pak Ustadz Jais Kaudal Sarjana Agama yang bakal memberikan pencerahan kepada kita semua dalam program dialog Ramadan ini. Nanti ada sesi tanya jawab juga, jadi sharing yang kita belajar bersama-sama. Jadikan program siaran Ramadan ini, dialog Ramadan, sebagai tempat untuk kita belajar ilmu agama. Baiklah, ya pasti Bapak Ibu jamaah dan pendengar serta pemirsa live streaming bersatu RRI Tahuna, langsung saja kita bersama dengan Pak Ustadz Jais Kaudal Sarjana. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik Ustadz, hari ini kita akan mengangkat tema bersama Ramadan, tebar kebaikan dan raih keberkahan. Mungkin sebagai pengantar dari Pak Ustadz, bagaimana kita bisa memaknai tema ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Bismillah Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama dengan pejabat yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sangga, guru-guru, para ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangga, bahkan para penyuluh dan ada organisasi iklan dengan Rawatatul Atfal yang sebelumnya telah menyelenggarakan pada lusa tadi. Insyaallah mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tema yang kita angkat pada kesempatan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada di tanggal 18 Ramadan. Artinya bahwa sudah 18 hari kita melaksanakan ibadah puasa. Karena itu, kalau kita bicara tentang keberkahan, dari jauh-jauh hari kemudian Rasulullah SAW sudah mengajarkan doa kepada kita, dan intinya adalah sebuah keberkahan. Orang mau makan minta keberkahan, orang mau puasa minta keberkahan, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita ketika kita mau masuk di bulan Rajab dengan sebuah doa yang diajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya di situ minta keberkahan. Keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, bahkan kemudian dimohon untuk umur kita disampaikan pada bulan Ramadan. Artinya bahwa Ramadan itu adalah sebuah bulan yang penuh dengan keberkahan yang benar. Karena di dalamnya ada sebuah apresiasi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau di kantor-kantor, di organisasi-organisasi, atau di perkumpulan-perkumpulan, itu semua ada target yang mereka canangkan. Pekerjaan itu harus ada target. Organisasi juga seperti itu, instansi juga seperti itu, agar sesuai dengan ekspektasi kita. Harusnya beribadah juga seperti itu. Bulan Ramadan harus kita pasang sebuah target untuk kemudian kita evaluasi. Dari evaluasi kemudian kita melahirkan apa? Melahirkan sebuah ekspektasi, dan dari ekspektasi itu kemudian melahirkan sebuah apresiasi. Harusnya ibadah Ramadan juga seperti itu. Karena kalau seandainya ibadah itu kita evaluasi, di sana kita akan melihat apa-apa yang kita lakukan pada masa-masa yang silam.
apakah lebih baik dibandingkan hari kemarin atau tidak? Apakah bacaan Quran kita lebih banyak dibandingkan hari kemarin atau tidak? Ini semua harus dievaluasi. Sebab manakala hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu sama dengan jalan di depan. Yang kita inginkan dari puasa kita, dari ibadah yang kita laksanakan adalah ada sebuah kemajuan, ada sebuah progres yang insya Allah mudah-mudahan sama-sama kita akan kemudian mendapatinya. Ini yang pertama, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Dari evaluasi kemudian akan melahirkan sebuah ekspektasi. Harus ada harapan. Ke depan itu harus seperti apa? Sebab sebuah perusahaan, sebuah organisasi, bahkan sebuah ibadah, manakala tidak ada harapan untuk memperbaiki, maka kemudian tidak ada kemajuan sama sekali di dalam ibadah kita. Lalu yang terakhir apa? Yang terakhir harus ada apresiasi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak mengapresiasi kepada kita. Bahkan lewat lisan Rasulullah Muhammad SAW ada apresiasi yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, kepada orang-orang yang berpuasa. Misalnya dalam hadis Nabi dinyatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri. Barang siapa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Juga ada hadis-hadis yang lain yang kemudian menerangkan tentang apresiasi dari Rasulullah SAW. Sebuah penghargaan dari Rasulullah SAW diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Misalnya kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa apresiasi Allah diberikan di situ? Yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di hari yang ke-18, kurang 2 hari lagi kita akan memasuki, kata Rasul, adalah 10 hari yang terakhir. Ya kan? Awal Ramadan adalah rahmah. Awsatuhu wa maghfirah. Dan akhir adalah ifkum minan. Dan di 10 hari yang terakhir ada juga sebuah anjuran Allah kepada kita semua melalui sebuah firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita, di mana di 10 hari yang terakhir kita disuruh memanfaatkan Ramadan dengan sebanyak-banyaknya, memperbanyak amalan-amalan yang kita lakukan di hari-hari yang terakhir. Sebab di sana ada sebuah malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, yang nilainya lebih dari 84 tahun, yang kalau kita memanfaatkannya, maka insya Allah mudah-mudahan kita akan termasuk orang-orang yang beruntung. Itulah yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di mana kemudian umat Islam disuruh mencarinya, dan dia berada di 10 hari yang terakhir, di malam-malam ganjil. Lalu manakala seorang muslim mendapatkannya, maka sama dengan dia beribadah selama 84 tahun. Ini saya kira ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, karena ini adalah dialog Ramadan, saya hanya memberikan sebuah pengantar. Ini nanti berkembang, dan di sini ada senior-senior, di sini ada ustaz-ustaz, para ustaz, Pak Kepala Kantor juga ada di sini, yang kemudian kalau Bapak Ibu hadirin sekalian menanyakan, boleh juga menanyakan kepada mereka, dan boleh juga kita diskusi di tempat ini. Saya bukan narasumber tunggal, karena di sini ada Ustaz Kanjeng Ridwan Haki, ada Ustaz Ali, ada Ustaz Sahman, ada Ustaz Alim, apalagi ada Pak Kepala Kantor Kementerian Agama yang boleh menjawab Bapak Ibu hadirin sekalian ketika kita memberikan sebuah pertanyaan. Demikian. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sebagai pengantar dari Ustaz Jais Kodok Sarjana Agama tentang tema kita
di hari ke-18 Ramadan 1446 Hijriah tentang bersama Ramadan tebar kebaikan dan raih keberkahan. Baik, kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu jamaah, ada hal-hal yang mau dibahas ataupun yang ingin mau ditanyakan, mungkin seputar tema kita ataupun di luar daripada tema kita, seperti keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Silakan yang mau pada bertanya bisa angkat tangan. Mungkin di per sesi ada 3 penanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Afan Gabriel. Jadi saya mau bertanya, sesuai dengan tema kita hari ini adalah dengan Ramadan kita mendapat kebaikan dan meraih keberkahan. Yang saya ingin tanyakan itu sesuai yang Ustaz sampaikan tadi, bahwa kita itu kan selalu ingin meraih keberkahan dengan banyaknya berdoa begitu. Salah tadi Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan wa ibadatun fiha. Yang saya ingin pertanyakan, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan keberkahan tersebut? Itu saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang kedua silakan, bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya. Sambil lari-lari pukul. Terima kasih atas kesempatan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema Pak Ustaz ada beberapa hal yang saya Mungkin Bu perkenalkan nama dulu Bu. Ya. perkenalkan. Nama saya Kartini, mewakili dari RA Al-Herat Finahe, dan sekarang yang berkumpul dari seluruh RA se-Kabupaten Kepulauan. Yang jadi pertanyaan Pak Ustaz, pertama, di bulan ini jelas semua ingin meraih keberkahan. Ada kasus intinya saya bisa memaafkan, tapi tidak mudah untuk melupakan yang lupakan. Apakah hal seperti itu akan mempengaruhi? Apakah hal seperti itu niat kita untuk meraih keberkahan itu akan terhalang? Ataupun bagaimana tipsnya untuk mendapatkan keberkahan itu? Dengan kata lain, aku bisa memaafkan dan bisa melupakan. Tapi ternyata hanya aku bisa memaafkan, tidak mudah untuk melupakan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kebetulan yang insya Allah ada kesempatan ini kita sampaikan ada pertanyaan-pertanyaan mungkin tips untuk ini dalam kasus rumah tangga mungkin. Semua ingin jadi anak yang soleh. Kemudian orang tua juga menginginkan anak-anaknya yang soleh. Kami juga sebagai orang tua sekaligus sebagai anak menginginkan menjadi anak-anak yang berbakti dan anak yang soleh. Yang menjadi pertanyaan Pak Ustaz, jika satu keluarga ditinggal oleh suaminya, kemudian beliau mempunyai tanggung jawab terhadap orang tua. Yang jadi pertanyaan, dia diberikan amanah oleh almarhum punya untuk membesarkan keluarga kecilnya. Di sisi lain dia punya orang tua rentan yang perlu perhatian. Jadi mohon solusi dengan untuk meraih keberkahan tersebut. Kami sebagai manusia biasa ini meragu berbalik, tetapi keadaan dan keterbatasan mungkin dengan doa untuk saat ini yang kami bisa lakukan, yang saya bisa lakukan. Mungkin kasus ini bukan hanya pada saya, mungkin pada teman-teman yang lain juga ada. Kemudian yang ketiga, maaf ya dipotong dari ini kasus Pak, kalau seandainya kami kan perempuan, ada hal-hal tertentu, ada misalkan contoh kurang sehat dan ini sakit perut Pak, dia pulang kali terus ke kamar mandi. Nah itu apa hukumnya Pak? Apakah kami boleh melanjutkan ataupun tolong penjelasannya? Terima kasih. Cuma itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penanya lagi. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Juliki Esing dari RA Asia Tahuna. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustadz, ini kan kebetulan sudah nuzulul Quran. Jadi pertanyaannya di situ, mengapa nuzulul Quran dianggap sebagai peristiwa penting dalam Islam? Kemudian apa hikmah yang didapat dari peristiwa nuzulul Quran? Kedua, apa perbedaan antara nuzul Quran dan turunnya Al-Quran secara keseluruhan? Dan mengapa peristiwa nuzul Quran sering dikaitkan dengan malam Lailatul Qadar? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk segmen pertama sesi tanya jawab, dan mungkin langsung ke Pak Ustadz, dan mungkin barangkali juga bakal ditambahkan oleh ada kepala Kemenak, kemudian juga ada Ustadz lainnya. Silakan Pak Ustadz untuk pertanyaan yang pertama. Iya, ini yang saya ingat dulu ya. Iya. Tidak usah secara umum. Yang pertama adalah persoalan keberkahan. Keberkahan itu dalam bahasa Arab artinya tumbuh, ya kan? Jadi begini, ketika kemudian kita mendapatkan nikmat, lalu kemudian kita merasa cukup dengannya, maka itu berarti rezeki kita berkah. Seseorang dengan gaji 4 juta, ya kan? Seseorang dengan gaji 4 juta belum tentu dia merasa cukup dengan itu, ya kan? Tapi ada orang yang lain dengan gajinya 2 juta, 3 juta, dia merasa cukup dengan itu. Itu artinya bahwa orang yang kedua rezekinya itu berkah dibandingkan dengan orang yang pertama. Artinya boleh jadi kemudian gaji kita berbeda, tetapi kita merasa cukup dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang gajinya 10 juta dengan orang yang 5 juta memang secara materi berbeda, tapi kemudian yang 5 juta itu merasa cukup. Kenapa? Karena dia diberikan sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persoalan keberkahan. Makanya setiap saat Rasulullah SAW selalu mengingatkan kita untuk meminta keberkahan. Kenapa? Agar supaya kita menjadi orang yang qanaah. Dan salah satu karakter dari orang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, adalah al-qanaatu bil qalil. Kita menerima walaupun nikmat itu sedikit yang kita rasakan. Dan itu yang namanya keberkahan. Maka kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka itu yang namanya adalah sebuah keberkahan. Lalu kemudian yang kedua, ini saya lupa ini, memang harus ada ditulis. Yang kedua tentang persoalan apa Pak? Bisa memaafkan, Iya, tapi tidak bisa melupakan. memaafkan tapi susah untuk melupakan. Ini kata-kata yang kemudian berkaitan dengan persoalan hati. Ini hati oleh Rasulullah SAW. Ketika orang mau masuk puasa itu disuruh kasih bersih, dibersihkan. Dan salah satu tujuan dari puasa Ramadan adalah tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Disuruh kita untuk membersihkan hati kita. Ada juga para ulama menganjurkan ketika kita mau Ramadan apa? Disuruh berhalal bihalal. Supaya apa? Supaya kita masuk Ramadan hati kita sudah bersih. Ya kan? Dan ketika kemudian kita melaksanakan puasa, kita tinggal menunggu urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa ini adalah puasa yang amalan yang berkaitan dengan Allah. Maka ketika misalnya amalan kita atau perbuatan kita masih bermasalah dengan manusia, maka ini artinya puasa kita tidak menghasilkan sebuah apa yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Artinya bahwa sesungguhnya makna dari puasa, maksud dari puasa untuk membersihkan diri kita itu tidak berhasil. Kenapa? Karena masih ada benih-benih apa yang disebut dengan tadi, bahwa dia boleh memaafkan tapi hanya di depan, di muka. Itu kan dalam arti seperti itu. Tetapi di belakang, tunggu dulu. Itu artinya melupakan, susah untuk melupakan. Dan sebenarnya itu tersirat bahwa sesungguhnya susah sebenarnya saya memaafkan, tapi karena ini dan itu maka saya maafkan. Tetapi di luar, ya dia kemudian bertopik dengan kata maaf. Lalu kemudian yang kedua, ini persoalan yang sangat susah, dilematis. Seseorang yang diamanahkan, apakah lebih mengedepankan sebuah wasiat dari kakaknya, atau kemudian dia lebih mengedepankan orang tuanya? Mana? Ini diantara dua pilihan yang sangat susah. Ini kalau apa namanya disuruh pilihan seperti itu, kalau dia anak laki-laki memang kewajibannya kepada orang tua.
kewajibannya kepada orang tua. Kenapa? Karena memang seperti itu, bahwa seorang istri, sementara kalau anak laki-laki ya kan lebih diutamakan bukan kepada sama-sama tetapi kepada kedua orang tuanya. Maka ketika dijelaskan baik-baik, insya Allah ada solusinya. Dan sebuah wasiat itu bukan mengesampingkan wasiat, tetapi ini lebih kemaslahatan bersama. Bahwa si B ini memang punya tanggung jawab, tetapi juga ada punya tanggung jawab yang lain yang mesti dia selesaikan, sehingga kedua-duanya ya harus terselesaikan dengan baik. Saya kira yang paling pas adalah bagaimana harus ada musyawarah di antara keluarga, harus saling menjelaskan sehingga kedua-duanya tidak ada yang terlantar dan mendapatkan sebuah solusi yang tepat. Lalu kemudian yang terakhir, tadi tentang Al-Quran. Apa itu hikmah Al-Quran? Ini tentang nuzulul Quran. Banyak hikmah ketika kita memperingati nuzulul Quran. Kita disuruh membaca Al-Quran, kita disuruh mentadaburi Al-Quran, kita disuruh kemudian mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita disuruh memumikan Al-Quran, kita disuruh banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Supaya apa? Karena Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah merupakan petunjuk kita, kompas bagi kita, way of life. Ada panduan untuk kita, untuk kemudian bagaimana saya berjalan agar tidak menjadi tersesat. Selanjutnya tentang bagaimana turunnya Al-Quran. Memang turunnya Al-Quran ini ada macam-macam versi. Ada yang mengatakan bahwa dia turun di Lailatul Qadar, ada yang mengatakan bahwa di nuzul Quran. Saya mau jelaskan di sini bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan Lailatul Qadar, diturunkan di Lailatul Qadar, itu Al-Quran dari Lauhus ke Baitul Izzah itu diturunkan secara sekaligus, dan itu pada malam Lailatul Qadar. Sementara kemudian dari Baitul Izzah ke Rasulullah SAW itu dilakukan secara beransur-ansur, dan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan turunnya ayat itu berdasarkan sebuah kebutuhan atau ketika ada sebuah pertanyaan yang memohon jawaban, sehingga kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW secara beransur-ansur. Makanya itu penjelasannya, sehingga ada orang yang bilang, Ustaz, ini ada orang bilang bahwa Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, di mana kemudian Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sementara kita memperingati pada tanggal 17 Ramadan nuzulul Quran. Penjelasannya adalah seperti itu, bahwa sesungguhnya pada tanggal 17 Ramadan itu ayat Allah diturunkan kepada Rasulullah ayat yang pertama, dan itu dilaksanakan secara berangsur-angsur. Sementara Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Saya kira ini jawaban saya, nanti ditambahkan kepada kepada ustadz-ustadz yang lain kalau seandainya ada yang mau menjawab. Terima kasih. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan tema Bersama Ramadan Tebar Kebaikan dan Raih Keberkahan. Dan demikian tadi Pak Ustadz sudah menanggapi atau merespon dengan menjawab pertanyaan dari ketiga jamaah, dan mungkin ada yang mau tambahkan dari Pak Kemenak, mungkin ada dari pertanyaan-pertanyaan tadi ada yang mau ditambahkan. Sudah cukup ya dari Pak Ustadz tadi ya. Oke, baik, kita buka untuk sesi yang kedua, dua penanya. Ini sesi terakhir. Oke, untuk sesi tanya jawab silakan buat Bapak Ibu jemaah yang ada hal-hal yang ingin ditanyakan seputar tema kita bersama Ramadan Tebar Kebaikan dan Raih Keberkahan, atau yang berhubungan dengan keutamaan-keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Ya, baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nurdin dari Penyuluh Agama Islam PNS. Pak Ustadz, mungkin pertanyaan saya di luar dari tema yang tadi sudah disebutkan, yang sudah dibahas malam ini.
Pertanyaan saya adalah ada salah sebuah hadis dari Nabi ditujukan kepada para sahabat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Maksudnya hadis tersebut Nabi mengatakan para sahabat, "Sholatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan sholat." Yang jadi pertanyaan saya, Ustaz, setiap gerakan sholat diawali dengan kalimat yang pertama adalah takbiratul ihram dengan kalimat Allahu Akbar, dan semua gerakan selalu dibaca atau diucapkan Allahu Akbar. Kenapa ketika bangkit dari ruku bacaannya bukan Allahu Akbar, tapi seperti yang sudah kita amalkan semua, ketika bangkit dari ruku kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Yang sedangkan yang lain-lainnya adalah semuanya Allahu Akbar kecuali salam yang terakhir. Kemudian pertanyaan yang kedua, mewakili ada beberapa jamaah saya yang bertanya. Saya bilang nanti jawabannya saya masih mau masih mau konsultasi atau bertanya kepada ustadz-ustadz yang lebih senior. Pertanyaannya begini, Ustadz. Pahala bagi melaksanakan sholat tarawih mana yang lebih banyak, yang 20 rakaat atau yang 8 rakaat? Itu yang ditanyakan Ustaz. Jadi yang dia tanya pahalanya mana yang lebih banyak, karena tentu kalau menurut hitungan matematika jumlahnya lebih banyak berarti pahalanya lebih banyak, kalau jumlahnya sedikit berarti lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, pada waktu saya masa-masa anak-anak dulu pernah guru saya mengatakan, kalau kamu lagi puasa tidak boleh mandi di kolam renang karena itu bisa batal. Kenapa saya bilang batal? Kamu kalau buang air kecil atau pipis di dalam kolam renang itu batal. Kemudian kamu juga buang angin atau kentut di dalam kolam renang juga itu batal. Nah sekarang kalau di sini mungkin bukan di kolam renang tapi di laut. Bagaimana kalau lagi puasa kita berenang-renang di laut, sedangkan selama kita berenang itu bisa terjadi mungkin buang air kecil di dalam atau buang angin di dalam laut. Demikian Ustaz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya untuk sesi ini satu penanya dari penanya terakhir, dan mungkin langsung saja Pak Ustaz menanggapinya untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi untuk menjawab memang tidak terbatas kepada saya, nanti ditambahkan oleh Ustaz Ridwan Naki, Ustaz Ali Bintu Hasim. Yang pertama adalah tentang orang yang mau berenang, dan saya ingat dulu, ya kan? Orang yang mau berenang memang orang dari kecil diajarkan seperti itu. Diajarkan seperti itu karena prinsipnya orang tua itu sangat hati-hati. Kalau kita belajar fikih, ada metode Imam Syafi'i diberi nama ikhtiyar, berhati-hatian. Makanya kalau fatwa Imam Syafi'i itu terkenal hati-hati sekali, ya kan? Hati-hati sekali. Kenapa? Supaya kemudian tidak bercampur dengan yang lain, ya? Tentang berenang itu apakah batal atau tidak, saya kira kita semua mengetahui. Di fikih-fikih kita sejelas yang membatalkan puasa itu hanya ada 3: makan, minum, ya kan, berhubungan di siang hari, lalu kemudian apa? Perempuan, haid. Kalau seandainya seperti tadi, maka ini tidak batal. Jadi jawaban saya, kalau seandainya menemukan kasus seperti itu tidak batal, ya, jangankan itu, ada orang tanya bagaimana dengan musik yang tinggi kamu pakai odol. Saya bilang tidak masalah, dia tidak membatalkan puasa. Apalagi ada fatwa ulama yang menyatakan, dan fatwa ulama ini ada banyak ulama yang memfatwakan itu. Kalau misalnya masih di bawah tengah hari, orang boleh pakai odol, ya kan? Boleh, kecuali di atas jam 12. Di atas jam 12, maka itu kemudian harus hati-hati untuk menggunakannya. Jangan sampai kemudian dia tertelan dan lain sebagainya, dan kalau tertelan maka itu boleh membatalkan puasa. Kenapa? Karena agama kita juga mengajarkan tentang sebuah kesehatan. Kalau
tetiolei wahor, ya kan boleh, tidak masalah. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga Pak. Yang ketiga adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku sholat, itu kata Rasul. Lalu kemudian bagaimana saya mau ruku, itu Rasul ruku dalam ruku. Sujud juga seperti itu. Kenapa bacaannya Allahu Akbar? Dan ketika kita bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, memang saya belum mendapatkan ini. Kalau boleh baca bukunya Ustadz Ali Hidayat. Kenapa harus ruku? Kenapa harus sujud? Kenapa kemudian harus bacaannya seperti itu? Nah ini saya mau bilang terus terang, saya belum pernah membacanya. Kenapa dia harus pakai sami Allahu liman hamidah, sementara di gerakan-gerakan yang lain itu pakai Allahu Akbar. Atau ada ustadz-ustadz yang lain yang boleh membawa. Ada Ustadz Kanjeng, ada Ustadz Ali Bintu Hasan. Dan yang terakhir adalah mana yang lebih banyak pahalanya, yang 20 atau 8. Saya mau bilang yang lebih banyak pahalanya yang lebih khusyuk, ya kan? Ya, jaminan Allah seperti itu. Boleh jadi misalnya orang 8 rakaat tapi tidak diterima oleh Allah. Atau boleh jadi pula 20 rakaat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menjamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dia sendiri, orang tidak tahu. Ya kan? Yang kemudian saya boleh memastikan, kita hanya bisa memastikan lewat metode-metode fikih bahwa yang lebih khusyuk itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak pahalanya. Nah, kalau seandainya 20 tapi senyana pakai tumak nina, ya kan? Lalu kemudian dia terus-terus alhamdulillah dan seterusnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung, ya kan? Tidak bisa seperti itu. Masih 8 yang lebih bagus kalau dia bagus. Begitu juga sebaliknya, walaupun 8 tapi bacaannya kemudian tidak sesuai dengan makhrajul huruf, ya kan? Boleh jadi kemudian yang lebih bagus adalah 20. Artinya jumlah rakaat itu tidak menjamin seseorang pahalanya lebih banyak atau tidak. Tapi kalau bicara tentang apakah diterima atau tidak, kita tidak tahu. Yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di dalam ajaran kita, agama kita, di dalam fikih-fikih kita diajarkan bagaimana kemudian ibadah itu harus dilaksanakan dengan sehusyuk-husyuknya. Supaya apa? Supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saya kira, jadi yang paling bagus adalah membaca dengan benar, dengan tartil, lalu kemudian sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini dari saya. Mungkin teman-teman yang lain mau jawab. Ya, baik. Terima kasih pastinya buat Pak Ustadz, dan mudah-mudahan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu jamaah sudah bisa dimengerti, dipahami oleh Bapak Ibu jamaah ya. Dan yang pasti terima kasih juga Pak Ustadz. Kita akan ke acara berikutnya. Jadi terima kasih untuk bicaranya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perbincangan ini dan juga menjadi pribadi yang lebih baik di bulan Ramadan ini. Dan buat pendengar, pemirsa, demikian untuk dialog Ramadan bersama dengan Ustadz Jais Kaunang, Sarjana Agama di sore hari ini. Semoga bermanfaat dan tetaplah bersama kami dalam program siaran spesial Ramadan ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengikuti yaitu kegiatan Festival Ramadan, penyerahan bingkisan Ramadan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe bagi penyuluh agama Islam non-PNS di Kota Tahuna, guru era MI, MTS, MA dan PPNPM Kementerian Agama. Oke, baik. Mungkin yang akan menerima ini secara simbolis, Pak ya. Mungkin boleh maju ke depan. Ada 4 orang, ya, kalau tidak salah ada 4 orang yang akan mewakili. Oh di atas ada namanya sekalian. Di 4 di atas 4 orang. Penyerahannya di atas, silakan. Festival Ramadan 2025.
Ya, saya sudah diserahkan atau yang sudah mewakili. Ya, ini adalah bingkisan Ramadan. Ini yang diserahkan adalah bingkisan Ramadan, dan tentunya ini bukan hanya dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Seribu, informasi bahwa ini dilaksanakan di seluruh Indonesia secara serentak. صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي أتيتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي Ya, baiklah pendengar, pemirsa dan juga Bapak Ibu jamaah yang sudah kita hadir bersama-sama di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu dalam program Dialog Ramadan RRI Tahuna yang dirangkaikan juga dengan kegiatan Festival Ramadan untuk penyerahan bingkisan Ramadan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu. Dan selanjutnya kita akan dengarkan dan ikuti sambutan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu, Bapak Haji Irwan Musa SE MSI. Pada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati tentunya Bapak Al-Ustadz Jais Kaunang Sarjana Agama yang barusan telah memberikan kita tausiah pada sore hari ini. Yang saya hormati para pejabat struktural, fungsional, baik PPNPN, ASN, P3K, lingkup Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang saya hormati juga host, kru, petugas RRI Tahuna yang alhamdulillah telah memberikan jadwal kepada kita Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam rangka program Dialog Ramadan sekaligus kegiatan berbagi berkah, kegiatan safari atau yang saya maksudkan Festival Ramadan tahun 2025 lingkup Kementerian Agama.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sangat bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan yang hari yang ke-18. Tentunya ini sebuah kesyukuran yang teramat penting bagi kita umat muslim muslimat ya, di mana saja berada, wabil khusus ya jajaran pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, sudah kita laksanakan, tidak lain dan tidak bukan insya Allah bermakna hikmah kepada agama kita, pengabdian kepada agama kita, dan insya Allah ini menyebabkan berkah, keberkahan bagi kita semuanya, tidak hanya kepala kantor Kementerian Agama, tapi seluruh kita jajaran Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Pada kesempatan ini tentunya apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kita semuanya ya, panitia pelaksana, penggagas juga Bapak Ibu guru, kebetulan dari pengawas pendidikan madrasah, guru-guru RA yang telah bersama-sama bekerja dengan satuan kerja, unit kerja yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga kegiatan ini alhamdulillah bisa berjalan baik, lancar, dan insya Allah sukses. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini kita hampir di seantero Kementerian Agama di Republik Indonesia ini tengah melaksanakan kegiatan Festival Ramadan. Tujuannya Festival Ramadan ditujukan kepada berbagi kita dengan orang-orang yang patut kita berikan bantuan kepada mereka. Nah, kita Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe terfokus kepada mereka para staf, kemudian para pelaksana, baik security, cleaning service, ya, driver, kemudian diantaranya juga para guru RA, guru MI, guru MTS, dan guru madrasah aliyah. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan program pemerintah lewat Kementerian Agama sudah sejak beberapa tahun yang lalu, dan tetap dan terus akan berlanjut untuk demi kepada tujuan kita bagaimana Kementerian Agama memberikan maslahat untuk berbagi kepada kita sesamanya yang ada di jajaran Kementerian Agama, wabil khusus yang berada di Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe ini. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah digambarkan oleh pembawa tausiah bahwasanya keberkahan di Ramadan ini mari kita raih, kita maksimalkan, karena boleh tentu Ramadan tahun ini bisa mungkin merupakan Ramadan terakhir bagi kita, karena kita tidak bisa memprediksi, kita tidak bisa mengetahui apakah kita bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun akan datang. Makanya sudah betul apa yang disampaikan tausiah oleh Bapak Al-Ustadz tadi lewat ceramah tadi, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini dengan penuh khusyuk ya, karena kita ketahui segala amalia, bentuk amalia apa saja di bulan Ramadan yang kita laksanakan, yang kita lakukan, tentunya akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita senantiasa selalu berdoa dan selalu berdoa, mudah-mudahan kita dapat dan bisa dipertemukan dengan hari kemenangan Idul Fitri akan datang. Bukan hanya sampai di situ, doa kita insya Allah sampai akan datang juga sama seperti sahabat-sahabat Nabi pada dahulu. Mereka mengharapkan insya Allah bisa dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang insya Allah. Sehingga itu mari selalu dan kita berdoa senantiasa kita diberikan kesehatan, keafiatan, umur panjang, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian kebersamaan kita pada hari ini, mudah-mudahan kita mendapatkan maunah, mendapatkan lindungan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang telah kita kerjakan di amalia Ramadan yang ke-18 ini. Demikian yang boleh saya sampaikan.
Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semuanya, terutama pihak RRI Tahuna yang telah bersedia memberikan kesediaan waktu kepada kita Kementerian Agama Muhammad Sansangihe ini untuk melaksanakan amalia Ramadan di tahun 1446 Hijriah 2025 Miladiah ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, pemirsa dan juga Bapak Ibu jamaah yang ada di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, demikian tadi telah kita sama-sama ikuti sambutan dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe Bapak Haji Irwan Musa SEMSI, dan tentunya juga dirangkaikan dengan kegiatan festival Ramadan dengan penyerahan berupa bingkisan Ramadan dengan momen yang ada di bulan suci Ramadan ini. Baiklah pendengar dan juga pemirsa, demikianlah sekali lagi untuk program siaran Ramadan RRI Tahuna yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Tahuna FM 105,4 MHz dan juga disiarkan melalui live streaming melalui Facebook Pro 1 RRI Tahuna dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan pastinya terima kasih kepada Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih juga buat pendengar dan juga pemirsa, dan terima kasih buat Bapak Ibu jamaah. Nanti kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama, yaitu Dialog Ramadan selama bulan suci Ramadan pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Saya Jurban Gafar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dialog Ramadan 1446 Hijriah.